Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid, satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu, satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa sholawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa sholawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Sholawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro. Dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih. Mau memilih Nabi yang membawa syafaat, atau mau memilih Nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih. Dan kita menawarkan kepada umat manusia. Bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi kita tawarkan. Mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat. Bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudine surat Yasin. Ya. Mudine surat Yasin. Kita melihat sekarang. Saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan. Lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu. Karena waktu dibacakan surat Yasin, tidak sembuh, malah nazah tidak karu-karuan, akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya. Untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut.
Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kaping kali, tiang Islam niku napa kok salat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam salat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged kaweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang, itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti. Pasti air zam-zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah tenggone tanggi sing langsung diki mulai kaji, niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam 1 botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange tenggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Weda 268. Di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat Asy-Syukur 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu sya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adila, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat Asy-Syukur 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong, ikutlah aku. Aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6, seringkali dibaca dengan kata-kata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran